Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Video kali ini membahas tentang bentuk-bentuk dan jenis komunikasi massa menurut para ahli. Ini termasuk bahan ujian yang perlu dipahami. Simak video ini sampai habis. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, agar kami terus semangat membuat konten video-video baru. Dan tekan loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Dalam kegiatan sehari-hari kita terus berkomunikasi. Tidak sulit mengartikan komunikasi karena setiap harinya kita selalu berkomunikasi, termasuk kepada orang lain saling menyapa kabar, atau kita bertugas menghubungi suatu lembaga atau instansi, seperti berkunjung ke sekolah atau yang lainnya. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau non-verbal. Menurut para ahli, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Bentuk-bentuk komunikasi ada 5. 1. Komunikasi intrapersonal. 2. Komunikasi interpersonal. 3. Komunikasi kelompok. 4. Komunikasi organisasi. 5. Komunikasi massa. Tujuan dari komunikasi adalah untuk mencapai kebersamaan dan membangun hubungan antar individu atau kelompok. Apabila komunikasi suatu perusahaan terjalin dengan masyarakat publik atau ke lembaga lain, maka akan terjalin hubungan yang erat. Jika ada suatu produk yang ditawarkan perusahaan, maka akan lebih mudah dipasarkan. Kemudian, komunikasi dilihat dari jenis-jenisnya, ada 10. 1. Komunikasi verbal. 2. Komunikasi nonverbal. 3. Komunikasi tertulis. 4. Komunikasi visual. 5. Komunikasi formal. 6. Komunikasi informal. 7. Komunikasi nonformal. 8. Komunikasi langsung. 9. Komunikasi tidak langsung. 10. Komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi verbal, jenis komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi nonverbal, jenis komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak, atau ekspresi wajah. Komunikasi tertulis, jenis komunikasi yang dilakukan dengan menuliskan pesan atau informasi dalam bentuk surat, email, atau pesan teks, WhatsApp, Messenger, atau Telegram. Komunikasi visual, jenis komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan gambar, foto, grafik, atau video untuk menyampaikan pesan atau informasi. Komunikasi formal, jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks formal, seperti dalam lingkungan kerja atau organisasi, dengan menggunakan bahasa yang baku dan formal. Komunikasi informal, jenis komunikasi ini dilakukan dalam konteks informal, seperti dalam kehidupan sehari-hari, dengan menggunakan bahasa yang santai dan tidak baku. Komunikasi nonformal, jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks yang tidak resmi, seperti dalam kegiatan sosial atau kegiatan yang bersifat non-akademis. Komunikasi langsung, jenis komunikasi ini dilakukan secara langsung, seperti dalam percakapan tatap muka atau telepon. Komunikasi tidak langsung, jenis komunikasi yang dilakukan melalui media, seperti surat atau email. Yang terakhir, komunikasi massa, jenis komunikasi ini dilakukan dengan menyampaikan pesan atau informasi kepada halayak yang lebih luas, seperti melalui media massa atau iklan. Selanjutnya kita masuk kepada komunikasi massa menurut para ahli. 1. John R. Bittner,
Bittner mengungkapkan bahwa komunikasi massa merupakan pesan yang dapat dikomunikasikan atau disampaikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang secara sekaligus. Seperti televisi. Komunikasi massa menurut Gerbner adalah produksi serta distribusi yang memiliki landasan pada suatu teknologi lembaga melalui arus pesan yang memiliki kesinambungan atau berkelanjutan. Gerbner juga mengemukakan bahwa komunikasi massa dapat menghasilkan suatu produk berupa pesan komunikasi. Produk dari komunikasi massa tersebut akan disebarkan pada khalayak luas secara terus-menerus melalui jarak waktu yang tetap. Contohnya seperti setiap minggu atau setiap bulan. Kemudian, Maletsky berpendapat bahwa komunikasi massa merupakan bentuk dari komunikasi yang dapat menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis, secara tidak langsung dan memiliki sifat satu arah. Komunikasi massa diartikan Freidzon komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah populasi yang berasal dari berbagai kelompok. Komunikasi massa menurut Freidzon tidak hanya menyasar satu individu saja melainkan beberapa individu sekaligus. Freidzon juga mengemukakan bahwa komunikasi memiliki anggapan tersirat akan ada alat khusus untuk dapat mengirimkan pesan agar mampu sampai di waktu yang sama kepada semua orang secara sekaligus tanpa harus mewakili beberapa lapisan masyarakat saja. Komunikasi massa menurut Wright adalah bentuk dari komunikasi yang diarahkan kepada khalayak luas secara heterogen serta anonim. Pesan yang disampaikan melalui media massa pun memiliki sifat yang terbuka serta pesan tersebut mampu untuk diterima secara serentak kepada khalayak umum. Kemudian Peirce berpendapat bahwa komunikasi massa ialah suatu proses yang terjadi di antara seorang individu, sekelompok orang maupun organisasi yang dapat menciptakan pesan dengan cara melakukan transmisi melalui beberapa jenis media kepada audiens yang besar secara heterogen serta anonim. Menurut Jalaluddin Rahmat, komunikasi massa ialah salah satu dari jenis komunikasi yang ditujukan kepada beberapa khalayak yang disebarkan melalui media cetak, majalah, surat kabar, elektronik, televisi maupun radio. Karena pesan tersebut disampaikan melalui beragam media, maka pesan dapat diterima dengan serentak serta sesaat. Yang terakhir, komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak ramai atau massa yang banyak. Menurut De Vito, komunikasi massa dapat dilakukan oleh beberapa lembaga melalui media-media seperti televisi, radio, surat kabar, film, buku, serta majalah. Secara bahasa, komunikasi massa atau mass communication merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media massa atau communicating with media. Istilah komunikasi massa adalah singkatan yang berasal dari komunikasi media massa. Apabila dilihat secara lebih terperinci, maka pengertian komunikasi massa menurut bahasa adalah komunikasi penyampaian pesan, media yaitu saluran atau sarana menyampaikan pesan dan massa ialah orang banyak atau publik. Dari pengertian komunikasi massa menurut bahasa tersebut, Littlejohn berpendapat bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan oleh satu orang pun dari media komunikasi dan proses komunikasi massa, karena menurut Littlejohn, hanya media komunikasi yang mampu menghubungkan sumber dengan para khalayak, baik sebagai seorang individu maupun sebagai lembaga dalam masyarakat. Menurut pengertian komunikasi massa dari beberapa ahli serta menurut bahasa, maka pengertian komunikasi massa dapat disimpulkan, komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang disampaikan kepada khalayak ramai dengan menggunakan beragam media massa dan dilakukan secara heterogen serta anonim. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Semoga latihan ini masuk dalam ujian P3K dan CPNS nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.